mengklaim bahwa ajaran Islam yang paling benar. Sementara Kristen jauh ribuan ratusan tahun dari 1 Masehi ke 7 Masehi sudah ada ini Kristen. Jadi secara logika Bu, mana yang lebih duluan? Yang pertama itu atau yang terakhir? Yang benarnya. Anda Kristen apa, Bang? Anda Kristen apa? Anda Kristen apa? Iya, karena Ibu selalu mengklaim ini yang benar. Saya ini yang tanya benar. Anda Kristen apa, Bang? Kristen itu Kristen banyak. Katolik. Anda Kristen apa? Saya Kristen Katolik. Katolik. Kristen Ya. Katolik abad keberapa adanya? Abad keberapa ada Katolik? Dari 1 Masehi sudah, dari 500 sebelum Masehi sudah ada. Tunjuk dalam Bible kata Katolik, Bang, tunjuk. Udah saya bilang tadi. Kalau kau bilang Katolik lebih dulu berarti- ada, kau tunjuk kata Katolik dalam Biblemu. Artinya Berarti mengarang, kau Bu. tunjuk. Loh, kau yang ngarang, Bang. Secara Kau bilang logika, Katolik secara ada, logika. mana dalam kitab kau? Logikamu apa yang kau bawa? Tunjuk dalam kitab kau ada kata Katolik. Baru aku tahu kalau pertama Katolik sudah lahir ada atau lebih yang dulu. terakhir? Mana yang lebih duluan? Berarti yang pertama ini dong seharusnya yang benar. Kalau mengatakan mama abang terkutuk, kalau mama abang saya katakan terkutuk, saya muji mama abang atau menghujat mama abang? Nah, itu kenapa harus ke situ? Kalau Yesus dikatakan terkutuk, pujian. Kalau mama abang saya katakan terkutuk, Ya kan pujian memang atau ada. hinaan? Memang ada itu ada Tadi kau bawa literasi di sini. Kebenaran itu bukan karena dia lebih dulu muncul. Kalau memang dia yang lebih dulu muncul, kenapa kau nggak jadi Katolik? Katolik lebih dulu daripada Protestan di abad ke-16. Ngapain kau jadi Protestan? Kok nggak Boleh jadi saya Katolik jawab? kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, dengar. Andai pun ya, saya 100% perempuan, 100% laki-laki, tidak merubah apapun, brother. Tidak ada. Tidak ada kebenaran itu muncul hanya dari laki-laki. Kalau perempuan itu kan otaknya separuh, udah mau saya udah utuh. Ya. Kalau di sini bukan Jangan laki separuh gitu. pakai data, Bentar, Bang. tenang. Itu yang di atas Tenang. bukan laki-laki itu ya. Tenang, jangan dipotong dulu. Tenang. Iya. Saya otaknya separuh ya, Bang. Ya, otak saya separuh. Otaknya mama Tuhanmu separuh atau satu, Bang? Cukup, lengkap.
Ya kan Otak bukan mama Islam. Tuhanmu separuh, otak mama. Bukan Islam itu yang otaknya Lah, separuh. yang namanya wanita ini nggak ada agama. Wanita itu gender. Pertanyaanku, Beda mama dong. Tuhanmu cewek apa cowok? Beda, yang di Islam itu otaknya separuh. Oke. Kalau gitu ngelawan otak separuh berani dong berarti ya. Nggak Oh, ini otak berani separuh saya dilawan kena masa nggak berani? separuh, nggak penuh. Oke, Nah, baik. terus. Saya otaknya separuh, otaknya kan separuh saya. Nah, saya tanya sama kamu yang otaknya Berlaku lengkap tes ya nih. kalau Anda bisa Apa bedanya jawab. Tuhan? Berlaku Ya udah. tes kalau kamu Enggak, bukan cepat. kau yang ngetes aku, si otak separuh nih yang ngetes kau punya otak atau enggak? Aku tanya, apa Tidak bedanya Tuhan bisa, sama masa manusia? untuk Jawab. separuh bisa ngetes. Aku yang ngetes, kamu Apa bisa beda jawab. Tuhan sama manusia? Ya udah, apa beda Tuhan sama manusia? Ya aku tes ya, boleh ya. Aku Apa tanya beda ya, Tuhan dan manusia? Tunggu dulu. Kalau kau ngetes Nah, aku, kau harus manusia lebih itu hebat daripada separuh aku. bertanya. Kau bukti iya. Kalau kau punya otak lengkap, baru aku percaya. Kau boleh ngetes aku, tunjukkan otakmu cukup apa enggak? Jangan-jangan Nggak otakmu nggak ada. bisa. Coba Aku tes tunjukkan. dulu, kau bisa nggak Udah menjawab. turun. Nggak bisa aku melawan orang ODGJ kayak kau ya. Kau punya otak tapi Tuhanmu manusia. Mending aku dikatain nggak punya otak daripada Tuhannya manusia ya. Lebih baik aku dibilang nggak punya otak sama sekali daripada aku punya otak tapi Tuhannya manusia ya. Kau ngaku punya otak tapi kelakuanmu justru menunjukkan kau nggak punya otak di sini ya. Kau sama udang nggak ada bedanya. Otak sama tai sama-sama nyampur ya. silakan otak yang lain silakan mengerti tapi pakai otak yang tidak separuh ya, teman-teman. Umat Kristen ini sama perempuan otak separuh aja takut ya, sama aku yang otak separuh aja kalian mencret, apalagi Yonatan Nandar yang kalian lawan yang kata kalian punya otak lengkap. Kalian aja nggak punya otak ya. Bukti kalian nggak punya otak adalah kalian katakan Tuhan keluar dari selangkangan. Itu bukti kalian nggak punya otak ya kan, Santos? Silakan Bang Santos, selamat malam. Bang Santos, halo. Oke. Ya, silakan ya. Muslim dan muslim buka cam. Jangan kalian kayak ini, kalian ngakunya anak dia belum teos bisa. pikul salib. Dia belum Buka cam tahu-tahu. kan nggak ada on cam itu. Mereka yang punya komal kok kau pula yang ngatur. Kau masuk ke rumah orang pula yang kau suruh buka baju. Lucu kau. Kalau kau masuk ke rumah, ya udah turun kau. Ngapain ya turun kau? Ngapain kau naik? Nggak ada nyuruh kau. Ada yang kami nyuruh kau naik. Ada kami bilang di sini, Santos kalau nggak naik mati masuk neraka. Ada gitu. Siapa kau penting? Nggak penting kau. Nggak, buat aku sekarang, buat aku Kristen nggak penting. Yang penting adalah manusia, ya. Kebanyakan umat Kristen 100% hewan, 100% manusia. Bentuknya manusia tapi kelakuan kayak hewan. Yang diskusi sama saya adalah yang 100% manusia. Silakan naik. Yuk, silakan teman-teman di multi yang dari Kristen. Di sini Punya ada otak Tuhan keluar dari selangkangan. Mending nggak punya otak sayang. Aku lebih baik sama sekali nggak punya otak. Tapi ngakunya punya otak, tapi Tuhan keluar dari selangkangan. Itu astagfirullahaladzim banget loh. Ya, serius loh. Nauzubillah min zalik loh. Iya, aku lebih baik 1000 orang seluruh dunia konsensus nih, si Ripa nggak punya otak. Bahkan dokter pun mengatakan ternyata si Ripa telah dibuktikan nggak punya otak. Nggak apa-apa, aku nggak punya otak, asal aku tidak menyembah kepada Tuhan yang berkelamin dan bersunat, bang. Serius, ya, begitu. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu. Tempat bergantung, jeng jeng jeng, bukan yang digantung. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tak butuh naik keledai dan ikan goreng. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, jangankan mati mengantuk, tidur di perahu nggak pernah. Hai manusia, jebret, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, jebret, tidak butuh mama. Dialah Tuhan kita satu-satunya, tak setara dan tak semisal makhluknya. Dia tak berbulu apalagi berlendir, dia tak mati apalagi mengantuk.
Halo, Pak Jody. Halo, Ya, Muslim non Muslim. Halo, Muslim non Muslim Bang. halo Rifa. Muslim atau non Muslim Bang? Iya, Muslim non Muslim Bang. Ya Bang Judi. Bertobat kau penghujat. Keturunan Iya. ular. Naik kayaknya. Ani, Ani, jangan maki Ani Romawi. Bertobat kau Rifa keturunan Judi, ular. ini Judi, Romawi. namanya Judi bukan. Oh, bukan. Romawi. Penghujat kau. Unik lagunya jangan itu, sakiti jangan Ani. Ani. Oh ya, selagi. Judi. Judi. Tet. Dihalalkan oleh Paulus. Apa kau Red. penghujat? Tet. Red. Ya. Bertobat kau, kurang ajar Dihalalkan kau. oleh Paulus. Dari mana kita Red. sedang menghujatnya Bang? Tikus juga lintah dihalalkan oleh Om si Paulus. Paulus. Ya. Semuanya. Jadi Perempuan sundal kau. miras Perempuan sundal juga kau. Bertobat babi. kau penghujat. Halal. Perempuan sundal dulu masuk surga. Yang dulu masuk surga perempuan sundal. Lebih baik bersundal. Jeng 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 jeng. Red. Yang lebih Red. dulu Dasar masuk kau. surga pesundal. Tak punya otak kalian ini. Nangis dia, Dasar Uri, kau nangis dia. kayak ngeracun. Tidak punya otak dia. Jangan kau meramanyun. Mayat kau. Di sini kita bersuka cita. Mayat yang mana mayat yang digantung 3 hari Ikut lagu, keluar goyang-goyang sampai terjadi yang di bawah. Tuhan. Ya sendalmu nggak hilang. Nanti Hei, disebut sama jangan maki-maki. Wala itu. Ini komal edukasi kita hei, jangan aku salah. Hei, jangan maki-maki karena di sini kita hanya mengedukasi. Selamat malam Hei, Onces. jangan maki-maki karena di sini kita hanya mengedukasi. Ganti dong. Hei, jangan kejar-kejar. Nanti kamu Iya, terbang. halo. Halo Bang. Muslim, non Muslim? Kristen. Ya, silakan open cam. Saya undang ya Bang ya. Kenapa dia? Undang lagi. Silakan Bang. Jangan Dibuka. ditutup Bang, open cam Udah Bang. open cam kok enggak? Kok dimatikan? Silakan dibuka. Enggak, Bang. tadi saya undang, Teneng juga ngundang. Maksudnya jadi saya buka, Anda ditutup sama Oke. buka lagi. Oke. Yes. Oke, mantap. Ya, silakan. Nggak kedengeran suaranya, mute. Bang. Jangan Dibuka, di-mute, Bang. jangan di-mute. Dibuka, Bang. Saya Dibuka. sudah undang, Bang. Mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya Pak Onces. Nah, boleh, silakan. Belum ada suaranya Bang, belum ada Bang. Mikrofonnya dibuka, Bang. Udah nih. Oke, yes. Ya, teman-teman Kristen di bawah jangan panik ya. Kita semua adalah orang-orang baik kok. Gimana nih? Ya, saya tidak sepakat dengan pernyataan kita semua orang-orang baik. Itu saya nggak sepakat, Ya. Bang. Iya, maksudnya Padahal abang udah lihat kawan- sendiri kawan abang yang bentar dulu bang statement saya tuh tipikalnya begini loh bang ya. Ya. Ketika ada klaim di depan saya, kalau klaimnya berbohong katakan bohong, kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Abang bilang tadi kita semua orang baik. Abang melihat tadi teman abang sendiri Kristen di sini menyerang pribadi, Nah, mengatakan makanya saya otak bilang. separuh. Nah itu Makanya saya baik. bilang. Makanya saya tanya itu baik Makanya nggak saya itu bilang. begitu menurut abang? Makanya saya bilang jangan panik gitu, jangan panik. Nah kalau gitu tuh orang saya setuju. manapun yang menghujat, orang mana yang menghujat, dia tetap Kristus gitu. Tidak akan Oh, mengubah. jadi kalau dia menghujat dia Dia tetap akan mengubah. Oh, pokoknya berarti kalau orang menghujat dia tetap Kristus. Tetap Gini, diurapi gini ya, saudaraku. Gini ya, kalau yang menghujat itu kan Tuhan kan yang dihujat kan, yang dihujat. Apakah Yang menghujat Tuhan siapa, Bang? Enggak, Bang. Saya tanya. Bang, yang menghujat Tuhan siapa? Saya atau Kristen? Nggak tahu siapa gitu. Sadar aja. Kalau siapa saya gitu. katakan nih, kalau saya katakan bahwa Yesus itu adalah nabi, utusan Tuhan, dimuliakan Tuhan, dilindungi Tuhan, dicintai Tuhan, diselamatkan Tuhan, itu penghujatan atau pujian?
Pujian, nggak apa-apa pujian. Oke, pujian. Nah, itu Islam, Bang. Sekarang saya tanya, kalau mengatakan Yesus terkutuk itu pujian atau hujatan? Hah? Pujian. Pujian. Iya. Karena memang firman Oh, Tuhan juga bilang bahwa dia terkadang di salib itu memang sebuah kutukan, benar. Kenapa? Berarti kalau mengatakan Yesus terkutuk itu pujian ya? Dan Kalau itu memang mengatakan mama abang terkutuk, kalau mama abang saya katakan terkutuk, saya muji mama abang atau menghujat mama abang? Nah, itu kenapa harus ke situ? Kalau Yesus dikatakan terkutuk, pujian. Kalau mama abang saya katakan terkutuk, Ya kan pujian memang atau ada. hinaan? Memang ada firman Tuhannya gitu. Iya, saya tanya, kalau Tuhan abang, salib gitu. iya, kalau Tuhan Iya. dikatakan terkutuk, pujian. Kalau mama Iya. abang saya bilang terkutuk, pujian atau hujatan? Kalau ke orang tua itu hujatan lah. Janganlah ke orang tua. Nah, jadi teman-teman lebih mulia mamanya abang ini daripada Yesus ya teman-teman. Kalau mama abang ini tidak boleh dikutuk, saudara. Tapi kalau Tuhannya memang terkutuk dan itu pujian. Dan memang itu Makanya itu Bunda tertulis, tidak Kakak. sanggup. Itu tertulis, Iya, itu tertulis. iya Bunda Nah, tidak sanggup berhadapan dengan Dia orang yang mengatakan Iya. kutukan adalah pujian. Iya. Iya. Kakak gini ya, kenapa dia terkutuk? Iya, Bang. Supaya kami yang Saya bersangkutan tidak tanya, Bang. terkutuk Bang, gitu. saya tuh nggak nanya kenapa dia terkutuk. Yang saya tanya, kalau Tuhan terkutuk pujian, saudara. Kalau mamanya yang dikutuk itu hinaan, saudara. Jadi yang Saya lebih mulia menjelaskan. siapa di antara keduanya, saudara? Mama papanya. Itu kan statement kakak, Kak. Pinter teh neneng. Itu kan statement kakak kan. Ya udah, saya tanya, saya tanya sama abang deh. Yesus dikutuk pujian. Berarti besok abang harus bilang di gereja ya, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Nyanyikan ya, terkutuklah, terkutuklah. Karena itu pujian ya, memuji Tuhan dengan menyanyi ya bang. Ya, terkutuklah Yesus. Itu pujian teman-teman ya, itu bukan hinaan ya. Ya, buatlah lagunya besok teman-teman Kristen ya, karena itu adalah pujian. Buatlah lagu pujiannya, itu judulnya terkutuklah kau Yesus. Ya, pakai gorok juga boleh. Terkutuk kau di tiang salib. Terkutuk kau terkutuk. Ah, ini kan pujian tuh. Ucapkan bang, cepat bang, ucapan. Ini kita memuji Tuhan bang, cepat bang, bilang bang. Terkutuk Yesus, cepat bang. Kakak aja. Loh, katanya itu pujian. Saya di sini pujian. membantu abang. Katanya tadi pujian nggak konsisten nih orang Kristen Tuhannya jadi puji. Terkutuk. Yesus sangat terkutuk. Huk. Seperti malin kundang terkutuk. Guys, Ternyata guys, itu jangan panik ya. pujian. Jangan panik guys. Percuma kita Abang jangan panik. Kita tak Ngapain panik? Itu pujian. selalu di hati. Bang, ngapain panik, orang itu pujian kok kata abang Iya, tadi. iya. Saya kan memuji Tuhan abang. Iya. Puji Tuhan. Ayo lagi, Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Terkutuk lah. Katanya Puji terkutuk Tuhan. pujian. Puji Loh, Tuhan. katanya terkutuk tadi. Iya. Terkutuk Puji pujian nggak sih? Tuhan. Itu kan pujian kan? Puji Tuhan. Itu kan pujian bukan? Puji Tuhan, tapi Tuhannya nggak Puji Tuhan dipuji-puji. kan Kalau puji pujian. Tuhan tuh kayak saya terkutuk. Nah, Puji Tuhan itu bukan pujian bang. Itu Puji rencana mau Tuhan. memuji tapi nggak dipuji-puji. puji Udah lah ya. Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Udah lah, Bang. Pokoknya- Haleluya. Ya, teman-teman, kalau saya nanya ada orang Kristen mengatakan Tuhannya terkutuk, kata abang ini bukan ujatannya tapi pujian. Terima kasih. Sekalipun bagaimana kita akan menjelaskan, kakak akan ngomong seperti sama aja gitu. Loh, abang yang Jadi bilang kita kalau dengarkan Tuhan abang aja. terkutuk adalah pujian. Kita iakan aja. Berarti gitu. abang berbohong. Nah, artinya abang ini berbohong Gini, teman-teman. Ternyata kalau saya dia menjelaskan- sadar kalau itu kutukan. Kalau saya menjelaskan, kakak mau dengar nggak saya yang menjelaskan? Lah, abang belum mencoba jelaskan kok. Iya. Kalau saya menjelaskan, kakak Memang dengar di sini nggak? di sini tugas kalian menjelaskan. Makanya saya buka komal. Kami buka komal di Ya. sini. Saya Ya, ada coba di sini. jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Ya, jelaskan. jelasin. Kenapa dia harus terkutuk? Kenapa? Ya, supaya kami yang berdosa diampuni. Oke, berarti Ya. dia orang benar tidak berdosa dikutuk gara-gara abang yang berdosa. Itu statement kakak. Itu kan statement kakak. Loh,
Saya tanya, berarti abang yang membunuh orang, dia yang terkutuk. Kapan saya nggak pernah membunuh orang? Ya udah deh, kalau gitu, kalau ada orang Kristen yang membunuh, Yesus yang terkutuk. Yang membunuh orang siapa sih ini? Ya udah, abang hebat ya. Abang jadi Kristen aja ya. Saya naikin yang lain ya. Abang nonton aja ya. Udah, makasih ya bang. Hiburannya cukup luar biasa. Bang terima kasih. Saya naikin yang lain ya. Oke, selamat malam bang. Nggak, biar aja dia di atas, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, dia udah salam. Kalau dia mau belajar nggak apa-apa. Dia salam goodbye ini. Banyak sekali ini yang nguti teman-teman. Tapi tolong random aja ya. Yang Muslim jangan dulu naik. Kita naikkan dulu yang teman-teman Kristennya, yang teman-teman online. Jadi kata abang tadi teman-teman, mengatakan Yesus terkutuk itu sebuah pujian. Astagfirullahaladzim. Logikanya terbalik-balik ya. Kita sapa satu-satu teman kita. Ada Bang Rudpa, ada Kaliana, ada kaum Bantal. Silakan kaum Bantal dulu yang terlihat. Selamat malam, Mbak. Oh, selamat Malam malam. bang. Bang Rudal. Muslim dan Muslim bang. Buat pertanyaan untuk Mbak, bisa? Abang Muslim non Boleh, Muslim, tapi Bang? buka cam. Abang Muslim dan Muslim terus buka cam. Ya buka cam bang. Buka Abang cam. Muslim. Kristen Kak Teneng. Kristen. Baik. Silakan dibuka open cam, Bang. Silakan Bang, open cam Bang, biar kelihatan ganteng. Masya Allah. Umi Saddam Hussein. Ya silakan. Mau bertanya apa bang? Menurut Mbak, kira-kira agama bisa menyelamatkan untuk masuk surga? Bisa. Karena orang tidak beragama, dia tidak akan tahu ada Tuhan, dia tidak tahu apa kitab suci. Karena kitab suci dan Tuhan adanya di agama, bang. Karena agama sendiri Kira-kira artinya agama adalah mana yang masuk surga? tidak agama. Sebenarnya agama mana yang masuk surga? Agama coba? yang benar. Agama yang benar, bang. Agama yang Kira yang satu mana, ciri-cirinya menurut- itu, ya, menurut Mbak, ini saya akan yang jelasin benar? nih. Agama yang benar, ini saya jelasin. Agama yang benar itu bukan menurut saya, bang, tapi menurut seluruh nalar manusia. Pertama, kalau ada agama yang mengajarkan sesuatu yang merugikan penganut agamanya dan merugikan orang lain, itu pasti dari setan. Kedua, kalau ada agama yang membenarkan kejahatan tapi menghukum orang-orang tidak bersalah, itu iblis pasti, nggak mungkin dari Tuhan. Yang ketiga, agama yang jelas sumber secara ontologis dan epistemologisnya pasti benar. Yang keempat, agama yang dibawa oleh orang benar pasti benar. Yang kelima, agama yang sumbernya teruji kebenarannya pasti benar. Dan itu dipenuhi hanya di Islam. Iya betul. Mari kita uji. Tapi kenapa Mau uji satu-satu? sekarang kita contoh Mbak sekarang kasih naik orang Muslim, beda agama kan? Nah, masalahnya apa itu? Pak, di sini saya justru menyelesaikan masalah yang mana masalah itu sudah ribuan dan ratusan tahun ada di bang, saya belum. Abang, saya mau menjelaskan gimana abang Saya rasa ngerti. tidak ada masalah. Masalahnya apa kan abang? Aduh ya ampun. Antara Islam Yaudah lah sama abang jawab. Kristen, Abang kalau terus, abang debat tanya, tapi abang loh, bang, tunggu, maaf, jangan libatin kami bang, mohon maaf ya. Permasalahan tentang Yesus bukan Tuhan atau Tuhan, permasalahan kitab kalian suci atau tidak suci, sebenarnya itu nggak ada kaitan dengan kami. Tapi justru itu sudah ada sejak Yesus turun ke dunia, mulai dari konsili Nikea, konsili Efesus, Chalcedon, dan konsili-konsili lainnya. Itu bukti kalau agama kalian bermasalah sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan dengan kami. Kami di sini membuka komal untuk menunjukkan secara universal bagaimana cara mengidentifikasi agama Tuhan dan Nabi yang benar gitu loh. Nah, Anda di sini kan naik. Anda di sini boleh bertanya tentang agama saya atau menjelaskan agama Anda. Kenapa Anda bilang masalahnya di mana? Emang saya bilang Anda bermasalah dan agama Anda bermasalah bagi saya apa? Agama Anda bagi saya tidak bermasalah. Tapi agama Anda ketika disampaikan di publik bermasalah buat peradaban. Iya Itu loh. betul. Tidak ada masalah agama Kristen sama Islam, tidak ada masalah kan? Saya tidak bermasalah dengan agama Anda, itu poinnya. Iya, betul. Tapi agama Bapak kalau disiarkan di depan publik bermasalah buat peradaban. Contohnya, kenapa dikatakan bermasalah buat peradaban?
ketika ada Tuhan dikatakan manusia, manusia dikatakan Tuhan, ini merusak sisi ontologis. Orang capek-capek belajar filsafat, tiba-tiba dirusak. Kemudian ketika ada Tuhan dikatakan tiga tapi satu, kemudian tiga, ini juga merusak esensi rukun matematik, rumus matematik, hukum matematik. Nah, kemudian ketika dikatakan pada saat bersamaan Tuhan yang berbentuk manusia adalah roh, ini merusak hukum fisika. Ya. Ini merusak hukum fisika. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa anak Allah adalah Allah, ini merusak istilah kaidah bahasa. Nah, semua cabang ilmu dan bahkan ketika dikatakan Tuhan masuk ke dalam sejarah, ini merusak hukum sejarah sebagai ilmu. Ketika Kristen buka mulut menyebarkan agamanya, peradaban rusak, Pak. Dan terbukti ketika di abad ke-9 ketika Kristen menjadi otoritas tertinggi, doktrin menjadi panduan keagamaan orang lain, bobrok itu Eropa. Makanya muncul namanya Dark Age. Nah, saya sebagai rakyat Indonesia diajarkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya lanjutlah, apalagi Bang. Terlalu banyak, kira-kira terlalu banyak penjelasan sampai tidak ada tidak searah begitu. Ya yang abang mau kan saya nggak mungkin. Pertanyaan abang apa? Kan saya menjelaskan bahwa kan saya bilang gini Bang, agama abang bermasalah kan gitu, saya buktikan. Abang bilang kok searah. Kan abang bilang kan saya sama abang nggak ada masalah, saya sama agama Kristen nggak ada masalah. Yang bermasalah apa? Agama Kristen yang bermasalah. Itu salah satu contoh itu. Nah, kira-kira apa? Yang benar agama mana? Saya tanya. Islam kan saya bilang gitu. Islam. Ini Mbak punya cara penjelasan ini sampai ke tidak mengerti gitu. Iya Kak Bang, kalau abang tidak mengerti itu tidak searah udah. dia. Kalau abang tidak mengerti, sebenarnya gini Bang, jangankan Ini kata-kata bicara saya pas Bang, seolah-olah mempersalahkan Yesus begitu. Jangankan omongan saya, omongan abang sendiri kayaknya abang nggak ngerti. Coba abang paham nggak apa yang abang maksud? Jelas, makanya tidak mengerti. Iya, jangankan penjelasan saya. Iya, udahlah. Searah artinya apa? Artinya kan alurnya tidak searah. Iya, searah itu maksudnya ujung apa? Tengah ke ujung ini mana? Iya, mana maksudnya saya nggak ngerti maksud searah itu apa. Kalau yang saya tahu, kalau saya jalan searah artinya saya jalan lurus, arahnya satu gitu. Saya nggak ngerti. Jangan-jangan abang nggak ngerti apa coba? Jawabnya sesuai pertanyaan. Nah, gitu kan. Pertanyaan abang apa? Pertanyaan abang apa? Sudah tanya tadi. Ya sudah saya jawab. Nah, tadi kan saya bilang agama mana yang tidak, agama mana yang benar Islam. Ya. Yang tidak benar Kristen. Dan yang kedua, agama mana yang bisa kira-kira agama ini kan bisa menyelamatkan tidak? Pertanyaan tadi saya begitu kan? Bisa. Kira agama mana yang bisa menyelamatkan? Terus Islam. Wah, bangga sekali kau. Hah? Kok danya saya jawab dibilang bangga? Ya bangga lah, agamanya bener ya nggak bangga. Yang nggak bangga itu kalau Tuhan mati terkutuk Bang. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan. Tadi Mbak jawab pertama kan tidak ada semua agama bisa menyelamatkan kan? Tapi sekarang bisa disebut kalau Islam lagi. tidak ada agama yang menyelamatkan, kenapa Anda jadi Kristen Bang? Jadi ateis lah Bang. Abang ateis? Bukan masalah itu. Memang tadi Mbak punya penjelasan. Lah kalau agama nggak menyelamatkan, ngapain jadi beragama Bang? Itu keluar jalur itu penjelasannya kurang jelas. Ya udah sikit-sikit aja lah. Ya udah abang tanya apa, saya jawab singkat. Ayo abang tanya apa? Buat apa tanya jawabnya tidak sesuai perjawaban, buat apa saya tanya lagi? Iya nggak apa-apa lah, kan saya tidak harus sesuai dengan keinginan abang. Saya bisa nyanyi minuman keras, mabuk, apapun jenismu. Jangan diminum sebelum jangan minum naik komal. Jangan minum naik komal lalu bertanya. Bingung saya. Minuman keras, ciu. Jangan minum dulu. Terus naik komal dan bertanya, bilang nggak ngerti saya yang disalahkan. Jebret. Mice. Kenapa Muslim kau? Mice.
Ya Mikel. Mikel muslim atau non muslim itu Bang Yonat, ini judulnya nih kena muka Abdi teh. Ini nggak bisa diituin. Adi, ini dua aja Adi. Di dua halo, sama selamat yang malam. bertanya di atas Adi berduakin. Ini nggak bisa weh. Coba ya di dua kali kan. Ya Mikel, kamu mau bertanya atau mau ditanya? Buka cam dulu Mikel. Bentar ya, Mas nyalakan dulu ya. Ya. Iya, oke. Minuman keras, Es batu. jebret. Apapun jenismu. Adi diduain. Jangan diminum sebelum naik. Lalu bertanya di sini, Abdi teh bingung apa? Bentar, Ya. ini Liana, Kak Liana, selamat malam Kak. Bentar satu-satu ya, masih banyak yang bertanya. Kak Liana, nggak ada suaranya dari tadi, izin turunkan ya Kak. Nanti naik lagi Kak. Silakan Bang Mikel. Ya, Mikel, silakan Mikel. Mau bertanya, mau ditanya, atau mau meluruskan, atau mau membengkokkan, silakan. Ini loh Uni Rifa, tadi penjelasannya sama siapa tadi yang barusan tadi tuh? Agama yang Nggak tahu. menyelamatkan. Agama yang menyelamatkan. Gimana tadi itu penjelasannya? Agama yang sama agama yang benar. Maksudnya kayak mana? Agama yang benar Islam. Agama yang menyelamatkan Islam. Kalau Kristen gimana coba? Agama Kristen ini agama yang membuat orang-orang masuk neraka karena menyembah makhluk dan juga mengingkari perkataan Yesus. Karena Kristen ini adalah ajaran Paulus di Antioquia yang membatalkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Sementara Yesus berkata dalam Matius pasal 7 15-21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapakku. Perintah Allah Bapa yang adalah hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus di Efesus pasal 2 15. Kemudian Paulus dan murid-muridnya disebut sebagai Kristen dan diajarkanlah agama ini ke seluruh penjuru alam, di mana yang diajarkan adalah orang-orang yang tidak bersunat, yang tidak mengenal Tuhan yang benar, tapi pemakan babi dan juga pemakan tikus. Maka Kristen adalah ajaran yang dibawa oleh Paulus yang memenuhi nubuatan Matius pasal 23 nomor 15. Itu orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan, yang menjelajah daratan untuk mengajarkan agamanya dan membuat orang yang mengikuti agama ini menjadi orang terjahat, 2 kali lebih jahat daripada Paulus, masuk neraka, jebret. Dari manalah Uni Rifa meyakinkan kalau agama Islam itu adalah agama yang benar dan yang bisa membawa keselamatan untuk ke surga. Sedangkan agama Mantap pertanyaannya. Sedangkan dengar dulu, sedangkan agama Islam itu datangnya pada abad ke-7. Padahal kami umat Kristen dari abad pertama Yesus sudah mengajarkan kami dan Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah jalan keselamatan ke surga. Kayak mana pula Abang Kristen apa? Abang Kristen apa? Aku Protestan. Protestan itu di abad ke-16 loh Bang. Intinya kami umat Kristen Hah? percaya. Tunggu Bang, Enggak, dengar Protestan dulu, itu di ya. abad ke-16. Saya dulu yang ngomong. Sekarang Yesus Ya itu udahlah. sekarang Yesus Yesus bukan Kristen. Yesus ngajarin Kristen. Iya. Gini loh, Uni Rifa kasih saya waktu dong. Jangan Uni Rifa aja Ya yang udah ngomong. ngomong lah. Gini loh Uni Rifa. Kami meyakini terjadinya abad itu mulai dari abad 1 sampai 3 sampai 2025 sekarang itu setelah adanya Yesus. Jadi kami meyakini abad 1 itu di situ permulaan adanya Yesus. Itu mulai terhitung tahun. Jadi kayak mana pula istilahnya kalian menyatakan kalau agama kalian itu yang benar dan yang boleh membawa kita ke surga. Sedangkan abad Nabi Muhammad di abad ke-6. Dari mana jalannya coba? Sama dengan kalau istilahnya kita orang pergi ke Jakarta, oleh yang dari Jakarta bisa membawa ke Jakarta padahal dia belum pernah ke Jakarta. Kayak mana dia mau tahu? Sedangkan Yesus dari abad pertama sudah membenarkan apa yang perlu dikerjakan oleh umat manusia. Dan dia sudah menyatakan bahwa dirinya aku dengan Bapa dan dengan Allah sama, aku dan dia. Segala kuasa di atas
Surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi apalagi yang mau kita sangkal dari sana coba? Malah kalian membilang kalau agama Muslim itu adalah agama yang benar dan agama yang bisa membawa ke surga. Baru kalau saya perhatikan agama bagi orang Muslim itu sungguh aneh, sungguh di luar logika. Masa bagi pria apabila naik surga mendapatkan 72 bidadari? Itu logika enggak itu? Setahu saya kalau udah namanya di surga itu udah enggak ada kawin dan mengawinkan. Hanya menikmati taman Firdaus yang sungguh indah dan luar biasa. Bang, lebih nggak masuk akal bila pesundal masuk di surga duluan loh, Bang. Gimana? Siapa yang mau membantah dulu? Tahu satu ngomong ini Uniripa udah kayak lari kayaknya. Apalah yang kau omongkan, apa yang ku bantah? Kau ngomong apa aja aku nggak paham. Apa yang kau omongkan dari tadi? Kemana kalian meyakini? Apa yang kau? Kalau di abad ke-6, kayak mana? Kemana kalian Kalau di meyakini? abad ke-6? Kayak mana kalian meyakini? Apa-apa? Nggak ngerti aku. Kau berkhotbah, aku nggak paham. Kau bertanya atau menyatakan. Tolonglah kalau bicara tuh terstruktur, jelas omonganmu. Ya, yang kau maksud itu apa? Agama yang sebentar. Dari tadi ku biarkan kau ngomong. Maksudmu agama yang benar itu adalah agama yang lebih dulu ada, betul? Gitu maksudmu? Jelas. Ngapain kau jadi Protestan yang muncul di abad ke-16? Jadi Hindu lah kau. Hindu lebih dulu ada. Hindu Ini itu loh. bahkan ratusan ribu. Loh, sebentar bukan dulu aku kau Protestannya. ngomong panjang kali lebar kau. Kau ngomong banyak kali ceritamu. Ku diamkan kau. Aku ngomong sedikit kau potong. Inilah mental penjajah. Nek kau mal orang Islam kau pula yang pengen ngatur. Kau banyak ngomong ku diamkan. Kalau seandainya kebenaran itu berpatokannya kepada agama yang lebih dulu muncul, harusnya kau jadi pagan Yunani. Lebih dulu pagan Yunani daripada Protestan dan Katolik. Hindu itu agama yang lebih dulu ada, bahkan kalau nggak salah itu sekitar 4 abad sebelum Masehi itu kitab mereka itu sudah ada daripada kitab kau. Paham? Nggak ada parameter kebenaran itu adalah apa yang lebih dahulu ada. Dengar dulu aku kalau bicara. Kalau kau di sini kalau bicara jangan sudut pandang pribadi kau bawa literasi di sini. Kebenaran itu bukan karena dia lebih dulu muncul. Kalau memang dia yang lebih dulu muncul, kenapa kau nggak jadi Katolik? Katolik lebih dulu daripada Protestan di abad ke-16. Ngapain kau jadi Protestan? Kok nggak jadi Katolik kau? Boleh saya jawab? Jawab. Kenapa kau nggak jadi Katolik? Sekarang bukan masalah Protestan sama Katoliknya. Saya Sekarang tanya, siapa yang kalau diikuti? kau apa lah orang ini, aku paling nggak bisa kayak gini loh. Gini loh brother ya, kalau kau tidak bisa menjawab pertanyaanku ya sudah nggak apa-apa. Masih banyak orang di bawah yang ingin ngobrol sama aku. Satu, yang kedua, kalau kau bilang agama yang lebih dulu ada yang benar, tobat kau jangan jadi Protestan, jadi Hindu kau sana. Ya, pergi kau ke Bali sana. Bukan masalah nama agamanya loh. Sekarang Loh, siapa kalau yang diikuti? agama yang lebih dulu ada, ngerti nggak bahasa Indonesia? Kau ngerti bahasa Indonesia? Kalau agama yang lebih dulu ada itu yang benar, maka Protestan itu nggak benar, Katolik nggak benar, Islam kan menurut kau nggak benar. Ya sudah, kau jadi Hindu sana karena itu yang lebih dulu ada. Ngapain kau jadi Protestan abad ke-16? Agama Protestan itu agama terakhir yang paling muncul loh, abad ke-16. Islam abad ke-7, agama kau abad ke-16 tuh. Katolik itu bahkan lebih dulu. Kenapa kau nggak jadi Katolik? Inilah kenapa kau nggak ngerti dengan apa yang kau ucapkan. Parameter kau sendiri kau nggak ikuti, brother. Makanya kalau ngomong tuh terstruktur, ngerti dengan apa yang diucapkan. Kalau memang agama yang lebih dulu yang benar, maka kau sedang menghancurkan agama kau sendiri. Agama kau itu sejarahnya muncul di abad ke-16, itu clear itu. Nah sekarang apa yang disebut dengan kebenaran? Coba kau jelaskan sama aku. Apa indikasi bahwa agama itu benar apa? Gitu kalau diskusi itu loh. Coba jelasin sama Bunda Gembala dulu. Yang dimaksud kebenaran itu apa? Sekarang gini loh Uniripa, bukan masalah nama agamanya. Aduh, nggak ngerti aku. Kau dari tadi ngomong panjang kali lebar entah apa, nggak ngerti aku. Aku tanya gini aja lah. Bagaimana ciri-ciri agama yang benar? Ah, itu. Kayak mana menurut kau? Ciri-ciri agama benar itu apa? Lebih dulu ada. Ah, sudah Hindu kalau gitu betul menurut kau ya.
Yang kedua apa? Tuhannya manusia. Ya udah Zeus berarti agama pagan Romawi. Yang ketiga apa? Tuhannya mati. Osiris berarti betul Tuhan. Ya kan? Apalagi menyelamatkan, mengaku-ngaku punya kuasa. Iblis berarti Tuhanmu. Kalau definisi kebenaranmu aja nggak jelas, jangan panjang kali lebar ngomongnya, saudaraku. Ya, Gini loh, yang jangan saya kan aku, bantah. kau pun kupastikan nggak ngerti dengan apa yang kau omongkan. Yang saya bantah kan kamu mengklaim bahwa agamamu itu yang benar daripada agama Kristen. Tunggu. Itu yang saya Hah? bantah. Apa yang kau bantah? Yang kau bantah apa, brother? Apa yang kau bantah? Itu yang saya bantah kan kamu tadi Apa yang kau mengklaim bahwa bantah? agama Islam itu lebih benar daripada agama Kristen. Bahkan agama Islam yang bisa membawa Enggak. Aku nggak pernah bilang gitu. Teman-teman, sebentar. Maaf. Aku Itulah. tidak pernah mengatakan diam dulu, diam. Nah, ini kuluruskan. Ini diam dia. Dengar. Ah, inilah telinga. Kalau diskusi itu dengar. Saya tidak pernah mengatakan agama Islam lebih benar. Kalau agama Islam lebih benar, maka konsekuensinya agama kau benar. Agama Islam itu agama benar. Bukan agama paling benar, tapi agama benar. Nggak ada yang benar selain Islam. Pahami itu. Kalau aku bilang Islam itu agama paling benar, aku akuilah nanti agama kau benar juga. Nggak ada ku akui agamamu benar, brother. Agama Islam itu bukan paling benar, tapi agama yang benar. Nah, gini aja nggak ngerti bahasa Indonesia anak bunda ini. Anak bunda belajar dulu bahasa Indonesia. Nah, jadi Islam itu agama benar, bukan paling benar. Kalau paling benar berarti ku akuilah agama kau juga benar. Nggak ngerti kau gitu? Islam itu agama yang benar. Artinya agama kau itu bukan paling, memang nggak ada benar-benarnya. Ada aja panjang ngomong, bikin capek bunda. Ngelek lagi. Untung Tarik napas dulu bunda, tarik napas dulu. Bunda izinkan anak bunda bicara. Asal anak bunda mengerti yang diucapkannya sendiri. Jangankan bunda, kalian sendiri kalau dengar omongan kalian putarkan kembali, kalian juga nggak akan ngerti apa yang kalian bilang dari tadi itu. Entah apa-apa saja. Sabar bunda. Jangan sabar, sakiti hati bunda dengan cara seperti itu. Kenapa kalian merusak peradaban begini? Mending bunda nyanyi. Coba bunda minum dulu bunda. Bunda coba minum dulu. Babi, jeret. Beserta makanan lainnya. Judi, pret. Kita Muslim jangan Beserta ini ada nih Amma nih. Anak bunda tolonglah. Bunda terlalu tua untuk menghadapi debat kusir dengan anak bunda. Anak bunda kalau seandainya nggak ngerti dengan ucapan jadi Kristen aja lah. Bang Ama. Bang Ama. Anak bunda. Bang Ama selamat malam. Ama buka Bang Ama ini udah 2 kali mau masuk ke sini ya. Saya minta tolong buka cam ya. Kalau tidak nanti bunda jadikan berhala di sini ya. Bunda di sini mau kita ini diskusi ya. Jangan curhat, jangan ngamuk, jangan tantrum. Bunda nggak kuat. Bunda terlalu lemah menghadapi ketantruman kalian ya. Bunda sudah tua, nah bunda. Bunda sudah tua tapi belum ada ayang. Jangan kalian sakiti bunda ya. Capek bunda. Bang Ama selamat malam Bang Ama. Iya Bang Heru selamat malam Bang Heru. Bang Heru sudah naik ya. Bang Heru. Kenapa ini pada berisik ya? Ama, halo mama. Ini udah buka cam ini Ama ini nih. Ya Ama mau bicara atau Ama mau ngapain? Ama mau kenalan sama bunda. Jangan, bunda nggak suka orang yang tidak bersunat. Mungkin dia masih Ama kesini mau diskusi atau mau ngapain Ama? Ya, mau diskusi bunda. Iya. Oh iya, Ama buka cam dulu ya, biar diskusi sama bundanya jelas ya Ama. Bunda nggak suka orang-orang yang nggak berani itu menghadapi bunda ya. Masa sama bunda yang otaknya separuh ini aja katanya takut sama bunda? Jangan takut sama bunda. Bunda nggak nakal.
Bunda hanya sedikit liar aja kalau waktu-waktu tertentu suka manjat-manjat tembok. Open cam Ama. Bunda sudah jinak. Ama. Ya. Bunda mah tergantung suasana. Ama. Dibuka camnya Ama. Iya, halo. Ama. Ya dibuka camnya Ama. Ama silakan dibuka, saya undang. Bang Ama. Noise sekali Bang Ama. Komen sekali di Bang Ama ya. Bang Ama masih ada? Bang Ama masih hidup? Ini Bang Ama tuh kenapa dia? Oh, terkesima melihat Bunda kayaknya ya. Jadinya dia itu ingin mendengarkan Bunda dulu kayaknya. Coba nyanyi Bunda. Ama sudah 2 kali naik ke sini. Karena dia noise kita turunkan dulu ya. Ama sepertinya Bang, ya sudah kalau gitu. Kondusifkan ini Bang Filipus nih, biar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Pinatua Sudarman. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Gimana nih alternatif saya? Sudah 3 akun saya runtuh. Kurang asam. Kenapa kau ngambek di sini kok? Marah saya lah Bunda, marah. Marah lah, buka open cam. Lihatkan kejantananmu, lihatkan. Akun aku 3 tumbang Bunda. Akun yang besar-besar semua lagi. Follow lah dia, follow lah dong. dia. Saya mau cari follower nih. Gimana? Selamat malam. Selamat malam Bang. Malam Pak. Oke, mau diskusi apa nih? Buka cam dulu Bang kalau diskusi sama saya. Kalau nggak bisa buka cam nggak usah ya Bang. Lagi nggak tertarik Bang, ingin ngomong sama orang yang jelas saya Bang. Dia nggak bisa open cam. Waduh. Ya udah turun dulu ya Bang ya. Maaf ya. Takut ya. Lagi nggak tertarik sama orang-orang yang nggak jelas. Ya Kau takut tidak Bang. memenuhi syarat Aku untuk takut menjadi Bang. debat. Takut. Bagaimana kau bisa mewakili agamamu kalau yang mendukungmu aja cuma 2 orang? Iya. Lagi marah dia. Guys, lagi marah dia. Akun saya ada 19 akun ya. Tiap hari kalian report juga aku tetap live gitu loh. Ya. 10 kalian report masih ada lagi akunku banyak. Ya, semuanya udah di atas 2000. Gimana sih kalian? Marah-marah. Yang teman-teman yang kalian yang Kristen yang antri di bawah, tolong dong tolong di ini dong di klik 1 gitu, biar saya tahu kalian Kristen. Klik 1 bilang saya Kristen gitu. Tapi yang jelas kalian bisa buka cam ya. Bang Debu jalanan. Selamat malam Bang. Bang Debu. 1 Bang Debu. 2 Bang Debu. 3. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Masih banyak yang di bawah. Banyak banget yang mau naik ini. Saya close dulu ya yang mau naik ini. Yang naik yang Kristen aja, yang Islam nggak usah naik ya. Ya, Saya udah mati, banyak. saya hapuskan ini permintaannya. Saya aja di atas cuma jadi dayang-dayangnya Bunda Gembala ini. Ya, kalau Bunda Gembala udah bicara saya mute. Ayo naik dong, minta pelayaran sama Bunda Gembala. Enggak tuh. Cepat minta permintaan naik, jangan coba bacot di bawah gitu loh. Tenang. 3 kali saya buka Komal bahas tentang percobolan, kena saya semua. Di report. Marah dulu lah Bang. Lo banting-banting juga nih HP. Takut ya Ten. Nah di sini Ya ini DM Muslim non Muslim sama Mona Lay. Mona. Ini nggak ada. Ini siapa sih yang Halo Mona Muslim non Muslim. Mona Muslim non Muslim. Muslim. Oke, turun dulu ya. Yang Muslim gak usah naik dulu ya. Buang-buang waktu kita
Kelamaan, Kalian udah semua. terlalu malam. Aku nggak. Kata si Tuhan Yesus, akun Tuhan Yesus katanya kalian semua takut. Pret, Yesus sama Paulus aja hadir di sini, kita nggak takut kok. Ini Jack sama Rindu muslim non muslim, langsung cepat-cepat aja. Jack muslim non muslim. Jack, halo Jack. Selamat malam Jack. Halo, selamat malam. Ya malam. Dari Oke, Kristen. dua-duanya Kristen ya. Iya. Dua-duanya Kristen. Yang siapa dulu yang mau ngobrol ini? Jack atau Rindu? Siapa yang bisa buka cam? Aku aja dulu. Yaudah, Rindu buka Oh, cam, Rindu. Rindu. Silakan, open cam Rindu. Kalau nggak buka cam, kenapa rupanya? Enggak bisa. Harus jelas yang ngomong di sini. Alah, bacot kali kau cerita. Iya, turunlah kau. Pulang kampung kau. Lonte kau lonte. Iya, mama kau lah. Oh, bahasa Roh Kudus. Ya, mama kau. Kudus lah itu. Bahasa Roh Kudusnya keluar. Ya, Bang Jack, selamat malam Bang Jack. Nah, ini nih waras malam. berarti Bang Jack. Berarti Bang Jacknya waras nih. Yang nggak waras Bang dibuang aja. Jack, silakan. Lanjut, Bentar Ibu dulu, Mama. bentar. Rio Extra nih muslim atau non muslim? Capek aku ngitung-ngitung orang di bawah nih. Rio Extra muslim atau non muslim? Rio, Bang Rio. Nggak ada suaranya nih, turunin aja. Oke, Bang Jack, apa kabar? Udah lama ya, long time no see. Udah lama nggak kelihatan. Apa kabar? Baik Uni. Gimana perkembangan pembelajaran biblikalnya? Sudah jauh? Ya, saya belajar dari kita yang di Komal-Komal ini, tapi saya bingung ini terkait Apa yang mohon maaf bingung, ya, Bang? Terkait apa? mohon maaf terkait dengan ajaran-ajaran di dalam agama kakak itu. Saya Ya, boleh. hormati semua Satu-satu agama. kita bedah. Mohon maaf, saya hormati semua, tapi mungkin sekarang fakta nyata yang sekarang di media sosial kita lihat, fakta yang kita lihat, kita sekarang menilai ya bahwa banyak dari pihak Muslim, mungkin ini personal, tapi ini di masjid-masjid biasanya bicara terkait Bible di dalam masjid. Nah, di situ kita lihat Maksudnya? ajaran-ajaran di sana biasanya mengajar bahwa bagaimana terkait agama Kristen, di orang-orang berdoa di itu dibubarkan, bagaimana terkait itu? Apakah itu ajaran dari kita atau bagaimana? Baik, Itu coba dengarkan saya ajaran, pelan-pelan karena Anda keterbatasan ajaran, bahasa Indonesia. Ajaran dari kakak bahwa agama semua tidak bisa di muka bumi, hanya agama Islam saja. Apakah ajaran itu dari di sana? Itu yang Saya kalau bicara pelan-pelan, Iya, bisa. saya kalau bicara pelan-pelan bahasa Indonesia, Anda paham nggak? Bisa, Saya bisa. pelan-pelan ngomongnya, mengerti? Oke. Bedakan ajaran dengan penganut ajaran. Paham? Iya. Mengerti? Tulis Anda kan kurang ini bahasa Indonesianya. Ajaran itu apa yang diajarkan. Contoh, ajaran itu adalah misal nih Islam. Seorang mukmin yang baik adalah yang tetangganya selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Itu ajaran. Perintah untuk berbuat baik pada tetangga. Yang kedua, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak menyerang kalian. Itu ajaran. Kemudian bersikap adillah kalian. Itu ajaran. Nah,
kalau ada orang terlihat seperti orang Islam, mengaku agama Islam, apakah betul-betul dikatakan dia mengikuti ajaran Islam ketika menghentikan orang beribadah? Pertama, cari dulu kronologisnya. Kenapa orang sedang beribadah itu dihentikan? Apakah betul karena agama atau karena masalah yang tidak ada kaitan dengan agama? Saya tidak mau berbicara sesuatu yang bukan kapasitas saya. Yang kedua, Anda tahu tidak Nabi saya ajarkan apa? Nabi saya bahkan menuliskan surat ke gereja Santa Katrina untuk menjamin keamanan gereja itu. Satu, kamu tahu Nabi saya bikin surat perjanjian Hudaibiyah untuk menjaga keselamatan orang-orang yang ada di situ yang tidak beragama Islam. Itu contoh dan ajaran. Sayyidina Umar ibnu Khattab mengambil alih Yerusalem, kampung halamannya Yesus. Ketika Umar mengambil Yerusalem, 372 tahun damai. Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog. Apakah artinya Islam itu tidak memandang kalian umat beragama ini dengan kedua mata? Fakta, lihat faktual, jangan fakta sedikit yang kalian ungkit. Jangan fakta kecil yang kalian ungkit. Yang namanya manusia ini ngaku-ngaku beragama tapi kelakuan kayak dajjal, semua agama punya itu. Nah, kalau kita mau melihat kejahatan beragama itu, lihat pelakunya berapa, jumlahnya banyak atau sedikit. Yang kedua, dilegitimasi nggak sama gereja, sama masjidnya. Contoh kejahatan agama. Kolonialisme, menjajah dan memaksakan agama itu dibenarkan oleh gereja pada waktu Eropa menyerang, menjajah Afrika, Asia, dan negara-negara lainnya. Membawa doktrin apa mereka? Inter caetera, itu baru kejahatan agama. Itu kejahatan ajaran. Lalu, ketika adanya inkuisisi hampir kurang lebih 500 tahun, diizinkan oleh gereja, dilakukan pihak gereja. Kemudian perburuan penyihir yang bukunya dituliskan oleh pastor 200 tahun, perempuan yang pintar, cerdas dan berbeda dibakar hidup-hidup dituduh penyihir. Itu kejahatan agama itu. Lalu asimilasi paksa Kanada, Filipina, Afrika dilegitimasi oleh ajaran agama, itu kejahatan agama. Tapi kalau ada 10 orang menghentikan orang di gereja, cari tahu kenapa dulu. Jangan langsung lihat agamanya. Tunjuk di Al-Quran, tunjuk di hadis, Nabi saya mengajarkan untuk membombardir gereja kalian. Tapi di kitab kalian ada tidak ajaran kebencian? Ada. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dirinya sendiri, tidak bisa jadi pengikutku. Ini namanya ajaran membenci. Ini ajaran. Kemudian kata Yesus, rumah Bapakku harus penuh, paksalah mereka. Ayat Lukas ini dipakai oleh Agustinus melegitimasi inkuisisi. Sekarang saya tanya, apa ayat yang dipakai orang Islam yang menghentikan gereja? Tunjuk ayatnya, baru ajaran. Kalau inkuisisi ada ayatnya, Bang. Lebih baik penyesat itu diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan. Dalam kitab Ulangan, jangan kau berbelas kasihan kepada orang yang menyesatkanmu, membawamu menyembah kepada Allah lain. Bunuhlah dia dengan tanganmu. Itu ajaran. Tapi ketika ada orang yang mengaku Islam menghentikan saudaranya senegara beribadah tanpa alasan yang jelas, tunjuk kepada saya ayat apa yang dia bawa. Itu baru ajaran. Silakan. Baik, terkait dengan itu saya kira di ayat Quran juga berbicara bahwa bunuhlah orang Yahudi itu bagaimana terkait itu.
Ayatnya mana? Tunjuk ayatnya. Ayatnya saya tidak hafal, tapi coba saya lihat di YouTube. Brother, dengar brother ya. Brother dengar brother. Brother dengar brother. Ketika Anda sedang berperang dengan orang Rusia, komandan Anda mengatakan bunuhlah orang Rusia itu komandan Anda kejam atau tidak? Anda lagi perang nih. Maka komandan mengatakan tembak mati kalau kalian ketemu Rusia. Itu komandan Anda salah atau tidak? Bang, kami kalau lagi perang nggak cium kudus bang sama penjajah bang. Tidak ada kami diperintahkan ciumlah pipi penjajah itu. Yang namanya penjajah itu ya diserang bang, dibunuh bang, karena mereka menjajah. Kalau nggak kayak gitu nggak merdeka ini Indonesia ini. Jadi kalian itu agak lain logikanya, terbalik. Penjajah dan musuh kasihi, keluarga sendiri dibenci. Tertulis secara eksplisit di kitab kalian. Kepada musuh kasihi. Tapi ingat kalau saudara apa? Kalau saudaramu marah, hukum. Kalau mereka berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Berkata jahil, masuk neraka. Kasih ini. Mau orang marah aja dihukum kok. Tapi kalian apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu kepada orang-orang jahat. Makanya kalian ini agama yang berpihak kepada kejahatan. Kalau Islam tegas. Agama Islam agama yang berpihak kepada seluruh orang-orang benar dan tidak akan memberikan tempat kepada orang-orang tidak benar. Jadi makanya saya tanya, kalau inkuisisi ayatnya ada, kolonialisme ada pula kepausan, kalau asimilasi paksa ada dalilnya, apa dalil orang yang membom gereja bang? Nggak ada. Jadi kalau kalian bilang nyatanya hidup di tahun 2025 sudah belum sampai 100 tahun kalian merdeka, berapa kali terjadi pemboman gereja? Sebutkan berapa kali? Berapa kali terjadi pengusiran gereja? Tidak bisa kalian bandingkan dengan penjajahan, kolonialisme, pembunuhan anak baptis, orang yang berbeda keyakinan dengan Katolik. Tidak bisa kalian bandingkan. 800 tahun, 500 tahun kurang lebih inkuisisi. Berapa juta jiwa yang mati? Holocaust Protestan itu membunuh orang Yahudi 6 juta jiwa. 200 tahun perburuan penyihir, hampir 600.000 perempuan mati dibakar hidup-hidup. Ini baru kejahatan oknum. Ya, kalau pelakunya gereja oknum. 796 bayi ditemukan di septic tank panti asuhan yang dikelola oleh gereja di Irlandia tahun 2014 dan tahun 2025 dilanjutkan penyelidikannya. Kalau tidak ketahuan kalian pikir minta maaf orang Katolik. Tahun 2002 Paus Vatikan minta maaf kepada orang di Kanada. Kenapa kalian tahu? Gara-gara ditemukannya di tahun 2021 mayat anak-anak kecil suku Indian tak bernama di bawah asrama yang dikelola gereja. Kalau nggak ketahuan minta maaf nggak tuh Paus? Lagi pula kalau minta maaf emang itu orang bakalan hidup. Ini kejahatan yang disembunyikan beribu-ribu ratus tahun, terbongkar berjamaah ratusan tahun, komunal, doktrin agama. Kok lupa dengan itu? Kenapa kemudian ketika ada orang ngaku-ngaku Islam, dulu gedung 9/11 dibombardir, Islam dikatakan teroris, ternyata Pentagon terbukti mengakui bahwa itu kerjaan mereka. Stigma terhadap Islam kalian bangun, tidak ada kejahatan yang sempurna paman. 10 tahun yang akan datang kalian akan sadar. Sama ratusan tahun kemudian baru sadar inkuisisi salah, udah dijalankan 600 tahun. Ratusan tahun kemudian baru tahu kolonialisme itu bajingan, setelah lama disupport sama gereja Katolik dengan bula kepausan. Ratusan tahun kemudian baru tahu kalau orang Protestan itu keji ketika membunuh perempuan dengan mengatakan penyihir, berburu penyihir selama 200 tahun. Ratusan tahun kemudian baru sadar bahwa gereja-gereja banyak membunuh anak-anak. Ratusan tahun kemudian baru sadar itu salah setelah ketahuan.
Giliran ada orang ngaku Islam melakukan kejahatan, langsung Islam yang salah. Kalau memang Islam salah, tidak mungkin 800 tahun itu Turki Ottoman, berapa tahun itu, hidup berdampingan dengan orang-orang Armenian, walaupun pada akhirnya orang Armenian banyak dibunuh gara-gara munculnya orang-orang nasionalis. Berapa ratus tahun itu orang-orang Turki Ottoman itu ya, di bawahnya tuh orang Kristen Armenian, Ortodok Armenian loh. Berapa tahun, berapa ratus tahun itu berdampingan. Kalau orang Islam itu jahat, berapa tahun Yerusalem itu aman di bawah kepemimpinan Khalifah? 372 tahun, hampir 400 tahun hancur gara-gara tentara salib, tentara yang bawa lambang terkutuk yang katanya lambang kasih itu loh. Mau dibawa kemana ini peradaban? Kalau kalian yang kecil kalian lihat, yang gede kalian lupakan. Kenapa kalian itu mempertanyakan oknum? Kalian tahu rasis, supremasi kulit putih itu datang dari anak-anak teos yang mengatakan semakin hitam kulit seseorang semakin banyak dosanya. Siapa yang ngajarin itu? Misionaris yang ngajarin Kristen Tanah Batak, Rohden, Fabri, Nomensen. Kenapa kok nggak sadar dengan ini? Holocaust itu berapa juta itu yang mati? Gara-gara siapa? Martin Luther membuat dan mengajarkan kebencian antisemit ke gereja-gereja. Olah, ini baru kejahatan agama. Jadi bangku, kalau Anda ingin melihat perilaku itu memang dipengaruhi oleh agama, tapi tidak semua perilaku bang dipengaruhi oleh agama. Maka kalau Anda lihat sekarang pencabulan itu ada tidak di pesantren korbannya berpuluh-puluh tahun, 200-330 ribu, seperti yang terjadi di Eropa. Uskup memperkosa anak-anak kecil sebanyak 200 ribu, 300 ribu. Bisa dibandingkan dengan jumlah di pesantren. Pikir ini abangku, kalau memang agama Islam sejahat ini, kenapa ketika umat Islam yang menjadi pemimpin, beberapa tokoh, Rabi Monedes, siapa lagi tuh, Rabi Syamon apa gitu, mengatakan ketika kami hidup di bawah kepemimpinan Islam, kami diberikan hak seperti manusia. Rabi-rabi Monedes, siapa itu namanya tuh? Mereka mengakui ketika mereka hidup di tengah-tengah orang Islam, mereka diakui sebagai manusia. Giliran mereka hidup di tengah-tengah kalian Kristen dibantai loh. Tiba-tiba kami jadi agama yang jahat gitu. Ini sejarah loh. Kalian mau lari kemanapun gak bisa kabur dari sejarah loh. Fakta ini. Kayak yang minta data naik. Saya paling suka nunjukin data, tapi naik kalian ke atas. Capek-capek nunjukin data, orang kalian gak percaya nanti. Gitu abangku. Saya no comment, tapi Jangan perbesar menilai. Mbak saya. Jangan menilai agama dari perilaku oknumnya. Baca ini Jack. Jangan menilai. Ya, tapi Jangan Baca itu Jack. Itu kan kita sekarang sudah merdeka sebagai negara. Kita semua seperti orang Indonesia, mengapa tidak memberi kesempatan bagi orang lain? Siapa? Tunggu. Seolah-olah Anda bicara ini, seolah-olah di Indonesia ini tidak dibolehkan berdiri gereja loh. Anda tahu nggak? Bahkan di Tangerang itu gereja tuh berderet-deret loh. Denomnya beda, gerejanya beda. Denomnya beda, gerejanya beda. Di Batam itu satu masjid deretannya gereja 4 biji. Itu saya tinggal di Batam loh. Sumatera Barat itu gereja warisan Belanda aja nggak dirobohkan loh. Kalau seandainya bicara itu, ngerti kronologisnya. Seandainya pun ada orang Islam yang jahat kepada kalian, apa iya dia ngikutin agama Islam? Giliran kalian pelaku kejahatan itu langsung nggak ada kaitannya dengan agama Kristen. Kami kan diajarkan ajaran kasih. Jadi berhenti kalian itu menilai agama dari perilakunya, karena kalau kalian lakukan itu terbongkar aib agama kalian, serius. Akan kelihatan bobroknya agama Kristen, karena pelakunya kejahatan di dunia ini justru orang kartel-kartel yang membunuhi, menggergaji itu anak Tuhan, semua anak teos, anak-anak teos semuanya itu. Pembuat film porno itu anak-anak teos, yang menikmati juga anak-anak teos. Penjual senjata di muka bumi ini siapa? Itu Amerika,
Perancis, Inggris yang mengasimilasi paksa, Amerika, Inggris, itu aja orangnya, anak-anak teos. Anak-anak teos semuanya yang menjual senjata. Kalian ajaran kasih, mayoritas negara Amerika yang kalian banggakan itu kayaknya gara-gara jual senjata, memfasilitasi perang. Nggak usah bicara sama saya tentang itu, data saya bejibun tentang itu, tapi itu terlalu tinggi untuk dibahas. Tapi nggak apa-apa biar kalian tahu. Ya baik. Jadi gitu abangku. Abang tahu Indonesia ini berapa konten kreator yang mengatakan ini negara teramah? Gara-gara Kristen itu kami jadi ramah. Indonesia ini ramah gara-gara anak-anak teos tinggal di sini. Anda tahu berapa ada turis TikToker yang berbondong-bondong yang mengatakan negara teramah? Speed, tahu Speed, konten kreator yang rambutnya keribo itu, orang kulit hitam itu? Dia mengatakan yang teramah negara di dunia ini Indonesia. Oh, gara-gara kalian Kristen ada di Indonesia gitu. Banyak konten kreator mengatakan, bahkan perbandingan negara-negara itu dikatakan di Indonesia ini orangnya ramah, multi tapi ramah. Kalian bilang pendirian gereja nggak boleh. Kenapa kalian lupa dengan pendirian masjid di mana Wari yang dilarang? Pendirian pesantren yang Sumatera Utara yang dilarang. Jangan nanti ibu kalian mengatakan mohon maaf ya, mohon maaf, saya kan orang Timor Leste, bukan itu, tapi keadaan di Indonesia sama Timor Leste sangat berbeda, makanya saya bertanya begitu. Karena di Timor Leste meskipun kami Bang, di Anda sana tahu banyak, KKB? tapi di sana tidak seperti di sini, seperti membuarkan orang berdoa. Abang berapa lama? Enggak, Bang. Abang tinggal di Indonesia berapa lama? Sudah balik, tapi 2 tahun di sini. Waktu 2 tahun apa kejadian yang Abang lihat orang yang membakar gereja ada? Tidak ada, tapi Dengan mata kepala sendiri. di media saya Nah, lihat itu. Bang, kalau abang lihat media, saya juga melihat keburukan di Timur Leste loh, Bang. Tapi ngapain saya bahas itu? KKB yang membunuhi orang-orang di Papua itu agamanya Kristen, Bang, bukan Islam. Ya. Boleh percaya media, tapi juga harus kritis. Lihat kronologisnya ada apa. Dan lihat kasusnya berapa kali terjadi. Kemarin katanya sibu-sibu heboh. Ya, makamnya Katolik dihancurkan, salibnya. Sibu bilang Islam, tahu-tahu Kristen. Di Tolikara kemarin itu ada kejadian yang tahun 2022 tuh. Sibu pendeta Risuli Lubis mengatakan ajaran iblis, ajaran setan. Tahu-tahu yang bakar gereja orang Kristen sendiri. Sudahlah, hentikan cara kalian menjelek-jelekkan Islam itu. Udah ndak laku, udah nggak mempan sekarang ini. Kalian mau bikin rencana apa aja ya, mau menyusukan orang kayak pura-pura jadi Islam, orang nggak ada yang percaya lagi. Orang itu udah banyak orang-orang cerdas di Eropa itu, orang udah tahu Islam itu distigmakan. Islam itu ajarannya nggak kayak gitu. Yang membumi hanguskan Arab Saudi itu anak-anak teos, yang merusak itu anak-anak teos. Pada akhirnya akan terbongkar. Saya sudah bilang pada akhirnya akan terbongkar. Jadi udahlah. Kalau memang kita mau diskusi ajarannya Bang, makanya saya tanya, mana ajaran Islam yang suruh bakar gereja mana? Waktu berperang saja Bang kami Bang, kata Abu Bakar Siddiq, jangan bunuh rahib-rahibnya. Ini waktu perang loh, apalagi waktu damai loh. Jangan hancurkan sinagog dan gereja. Ini waktu perang loh Bang, apalagi waktu kita berdamai begini. Begitu ya. Oke, kita bahas tentang ajaran. Capek saya memikirkan oknum, kelakuan dari kalian banyak yang kurang ajar. Nanti saya bahas satu-satu, nangis kalian nanti. Lanjut. 1 menit tuh nih. Jack, saya juga Kristen dulu. Jack. Dan tuduhan-tuduhan seperti itulah yang membuat saya akhirnya terkecoh. Lalu masuk Islam. Gara-gara kebencian yang diajarkan kepada saya tentang Islam. Hal-hal seperti ini. Kemudian saya selidiki sampai bela-belain saya masuk Islam pura-pura selama 3 tahun untuk menyelidiki keburukan Islam, kebusukan Islam yang ternyata tidak terbukti.
dan itu hanyalah framing anti Islam atau Islamofobia yang pada akhirnya hati nurani saya berkata bahwa ini adalah fitnah dan saya adalah korban fitnah itu. Tetapi setelah saya menyelidiki, saya kemudian mantap menjadi seorang muslim. Saya pendeta aja. Ama Bang Jack, ini ada saudara kita Ama. Dari tadi sudah 2 kali 3 kali naik, tapi dari tadi nggak sudah. Bang, buka camnya Bang, biar enak Bang. Brother Jack, kita bahas ajaran ya. Kita jangan bahas oknum karena nanti blunder nanti di sini ya. Iya, baik. Oke, ini Ama ini sudah kita gantian dulu ya Bang Jack. Nanti kita ke Bang Jack lagi. Bang Jack ini sudah sering ketemu saya ini ya. Sehat-sehat ya Bang Jack ya, belajar terus. Ya, silakan Bang Ama Michael Gulo. Kristen ya. Selamat Ya. malam. Ya, silakan. Kita di sini membahas ajaran ya. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau diluruskan, silakan. Berhak kalian untuk bicara, silakan. Yang pertama sekali dulu boleh dipahami bahwa saya ini bukan ahli agama, bahkan mungkin awam soal ayat-ayat. Jadi dari penyampaian ibu dari tadi dan beberapa yang kawan-kawan ustadz itu seolah-olah cari pembenaran setiap ngomong. Kenapa saya sampaikan demikian? Bang, saya tidak mengerti. Bentar, sebentar. Kalau abang berbicara, ya kan? Abang awali dengan perkataan abang tidak mengerti kitab suci abang. Oke lah, kami maklum. Ya. Tapi ketika abang menuduh kami pembenaran, nah, artinya itu sama kayak saya tidak tahu isi dompet Anda, tapi saya tahu isinya ada 5.000. Tunggu dulu, Umi. Saya nak tahu penghilabat. Tunggu dulu, Bu. Bukan seperti itu konsepnya yang saya mau sampaikan. Yang saya tanya, tapi jangan kemana-mana nanti penjelasannya lah ya. Jangan seperti yang tadi itu orang Kristen naik, tapi saya pergi ke luar menjelaskan negeri, itu nggak diintervensi, Bang. Mohon maaf, Bang. Bang, kalau seandainya Abang tidak suka dengan jawaban saya, kan Abang ngapain naik? Saya itu bukan pembantu siapa-siapa disuruh-suruh sama kalian loh. Tunggu dulu. Saya bisa jawab, tapi jangan abang yang mengatur saya. Seolah-olah saya tunduk patuh kepada kemauan Anda. Anda yang naik ke sini kami terima. Iya, Kami tidak itu paksa kan Anda naik ke punya sini. Komal, makanya Kenapa seperti saya itu belum menjawab saja penyampaiannya. Anda sudah Lah memang iya. Betul, karena kami yang punya, makanya kami bicara begini. Merasa Ketika Anda benar naik ke aja. sini lalu sudah mengintervensi saya. Bang, merasa benar dengan kebenaran itu beda, Bang. Merasa benar itu hanya perasaan. Jangan kayak gitu. Anda naik ke sini kami hargai, kami suruh bicara, malah kami yang Anda intervensi. Saya paling anti ada penjajah di komal-komal Islam loh. Anda kalau mau mendengarkan kata saya, Anda kan Bisa saya tanya. bicara? Bisa saya Boleh, bicara? tapi jangan atur kami sesuai dengan yang Anda mau. Ya, Anda boleh. mendengarkan kami, tanya aja. Coba kasih penjelasan nanti dengan pertanyaan saya ini. Setahu saya dalam sejarah Kristen ini atau kitab Kristen ini jauh lebih sudah ada sebelum Islam. Katanya kau tidak Bahkan tokoh-tokoh yang ada di dalam Kristen hampir sama dengan tokoh-tokoh dengan yang ada di Islam. Hanya saja penyebutannya mungkin agak berbeda. Jadi yang Pertanyaannya saya apa? pertanyakan sekarang ini, ya mohon maaf, saudara Islam mengklaim bahwa ajaran Islam yang paling benar. Sementara Kristen jauh ribuan ratusan tahun dari 1 Masehi ke 7 Masehi sudah ada ini Kristen. Jadi secara logika, Bu, mana yang lebih duluan? Yang pertama itu atau yang terakhir? Yang benarnya. Anda Kristen apa, Bang? Anda Kristen apa? Anda Kristen apa? Iya, karena ibu selalu mengklaim ini yang benar. Saya ini yang tanya benar. Anda Kristen apa, Bang? Kristen Saya itu Kristen banyak. Katolik. Anda Kristen apa? Saya Kristen Katolik. Katolik. Kristen Ya. Katolik abad keberapa adanya? Abad keberapa ada Katolik? Dari 1 Masehi sudah, dari 500 sebelum Masehi sudah ada. Tunjuk dalam Bible kata Katolik, Bang, tunjuk. Udah saya bilang kata tadi. Katolik dalam Bible tunjuk. Udah saya bilang Bang, tadi, saya bukan kalau ahli tidak agama. mengerti, berarti Anda sok tahu. Enggak ahli tapi sok tahu. Tunjuk kata Katolik dalam Bible-mu. Jawab dulu itu, Bu, jawab.
Loh, Kemana-mana kau dulu. ngeklaim Simpel sekali kenapa saya jawab? pertanyaannya tuh. Ketika kau bilang Katolik sudah ada di abad pertama, kau tunjuk dalam Biblemu kata Katolik mana? Aku cari dulu. Kata Katolik itu ada nggak di kitabmu? Artinya Bu, walaupun itu bukan Katolik disebut tunggu, di situ, tunggu, tapi tunggu, perjanjian sebentar, lama. sebentar, perjanjian, jangan dulu. Kau bilang agama Katolik ada di abad pertama. Buktikan sama aku. Mana kata Katolik itu dalam berarti kitab Ibu kau, Bang? Nggak bisa menjawabnya itu dong, kalau seperti itu. Iya, Saya bilang kalau tadi, kau anggap aku nggak bisa menjawab ya sudah, nggak apa-apa. Anggaplah aku nggak bisa menjawab. Pertanyaan kau pun kau nggak ngerti. Kalau kau bilang Katolik lebih dulu berarti- ada, kau tunjuk kata Katolik dalam Biblemu. artinya Berarti mengarang kau Bu. tunjuk. Loh, kau yang ngarang, Bang. Secara Kau bilang logika, Katolik secara ada, mana logika. dalam kitab kau? Logikamu apa yang kau bawa? Tunjuk dalam kitab kau ada kata Katolik. Baru aku Yang tahu kalau pertama Katolik sudah lahir ada atau lebih yang dulu. terakhir, mana yang lebih duluan? Berarti yang pertama ini dong seharusnya yang benar. Pertama Hindu. Oke, kenapa kau nggak jadi? Kalau memang yang pertama, kenapa kau nggak jadi Yahudi? Mana lebih dahulu ada, Yahudi atau Kristen? Itu aja jawab dulu, jangan kemana-mana Bu. Kalau yang Penonton pertama banyak di yang bawah, benar, supaya mereka juga mengetahui. kalau memang agama yang pertama kan? yang benar, mana yang lebih dahulu, Yahudi atau Kristen? Saya tidak menyatakan yang benar. Hindu Ibu Gembala. Kalau memang pahami dulu, Bu. makanya kau laki-laki yang dipegang tuh omonganmu loh. Kau bilang agama yang lebih dulu ada itu yang benar. Kutanya, mana yang lebih dulu? Yahudi atau Kristen? Hindu Bu Gembala. Hindu. Yang jelas di perjanjian yang lama itu Mana yang duluan lebih daripada dahulu? Mana yang lebih dahulu? Yahudi atau Kristen? Jawab. yang jelas Yahudi dong. Ngerti bahasa Indonesia? Kenapa kau nggak jadi Yahudi? Tuhan Ya, kau saya kan Yahudi atau mengan- Kristen? Itu bukan Tuhan jawaban kau dari saya Yahudi itu, atau Bu. Kristen? Dari tadi Tuhanmu Ibu menjawab Yahudi atau setiap ada Kristen? pertanyaan. Tuhanmu tepat. Yahudi atau Kristen? Nggak peduli aku. Aku nggak butuh penilaianmu tentang jawabanku. Tuhanmu Yahudi atau Kristen? Berarti hanya orang yang lugu yang bisa Ibu Tuhan bohongin loh. Anda pintar apa? Anda Iya. agama Anda itu Kristen. Tuhan Anda agamanya Kristen nggak? Jawab dulu. Yang saya bilang itu. Apa? Kau kan bertanya, mana yang lebih benar? Aku tanya sama kau, kalau menurut kau yang lebih benar agama yang lebih dulu ada, berarti Yahudi yang benar. Ngapain kau so hebat kau Kristen nggak benar? Soalnya Yahudi yang benar kok. Apa hebatnya agama Secara kau Kristen? logika saya Katolik kau bilang, Bu. ngaku Katolik. Iya, ya udah logika aku pakai. Mana yang lebih dulu ada, Yahudi atau Kristen? Dari 1 Masehi ke 7 Masehi baru ada ini yang Ibu bicarakan sekarang Mana ini. yang lebih kenapa yang harus 1 Masehi? Kenapa kau nggak mundur 200 abad kemudian? Kutanya sama kau, mana yang lebih dulu ada? Kristen atau Yahudi? Ya jelas Yahudi dong. Kok terdiam kau? Kenapa kau nggak jadi Yahudi? Tuhan kau Yahudi, kenapa kau nggak jadi Yahudi? Ya, orang saya baru lahir, baru sekitar 45 tahun sekarang. Ibu aja kenapa? Udah nggak nyambung itu, Bu. Lah, Ibu terus, nggak bisa menjelaskan. kan kau yang bilang agama yang lebih nggak perlu aku menjelaskan panjang kali lebar sama kau. Kau pun nggak ngerti omonganmu. Agama yang lebih dulu ada, menurut kau itu benar. Kau kan membanggakan agama kau yang Katolik katanya lebih dulu ada dari Islam nih, walaupun nggak ada tertulis kata Katolik dalam Bible. Kutanya sama kau balik, kalau memang agama yang lebih dulu ada yang benar, kenapa kau nggak jadi Hindu atau Yahudi? Hindu dan Yahudi lebih dulu ada daripada agama kau Kristen. Jangan kau standar ganda kau, Pak. Di Indonesia ini nggak ada Yahudi, Bu. Nggak ada Yahudi. Nggak ada diakui agama Yahudi di sini, Bu. Loh, Ada bukan sinagog, masalah 3 sinagog. di Indonesia yang benar ya tetap benar, mau diakui sama negara atau enggak. Ada Bahkan 3 sinagognya ada di Manado. Indonesia. Kok ketawa Indonesia kau? ada 3 Nah, diam kau dulu, sinagog. udah, diam dulu. Aku mau berkhotbah dulu. Diam kau, aku mau berkhotbah ya. Kau diam, ama kau nggak ngerti apa-apa. Aku udah tanya kau nggak jawab. Ya, 3 kali aku tadi ngomong, udah diam, nggak usah ngomong. Nah, dengar teman-teman ya. Ini ciri-ciri orang yang ketika dia bertanya, dia mau jawaban kita sesuai dengan otaknya. Sementara dia sendiri nggak ngerti yang dia ucapkan. Menurut parameter dia, agama yang lebih dulu ada itu ada
agama yang benar. Sementara sebelum agama dia datang menyelewengkan agamanya orang Yahudi, Yahudi sudah lebih dulu ada sebagai sistem kepercayaan. Disebut sebagai Yahudi baru-baru ini, padahal memang kita tidak bisa katakan Yahudi adalah agama karena itu etnis. Nah, sementara dia mengatakan yang lebih dulu ada kan kami yang benar. Ini statement memalukan ini. Ya, ini statement memalukan. Kenapa? Parameter kebenaran itu bukan siapa yang lebih dulu ada. Kalau yang lebih dulu ada yang dikatakan benar, kenapa nggak jadi pagan aja? Lebih dulu mitologi Yunani, bahkan tablet Hammurabi itu sudah ditemukan di Sumeria. Lebih dulu daripada Torah. Tablet Hammurabi loh. Aturan-aturan hukum-hukum Raja Hammurabi. Ditemukan tabletnya itu. Lebih dulu ada daripada Torah. Bahkan itu sudah berbentuk sistem. Sistem keagamaan itu sudah banyak muncul, teman-teman. Apakah itu yang benar? Tidak. Yang benar itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan setiap statementnya, koherens dengan setiap apa yang diucapkan dengan realitasnya. Itu. Tapi ketika parameter kebenaran adalah agama yang lebih dulu muncul, kau harusnya jadi agama nenek moyang kau, animisme lebih dulu. Itu argumen terbodoh. Parameter tentang benar dan salah itu, kalau agama saya lebih dulu, agama saya lebih benar, itu statement bodoh. Kenapa? Karena sebelum Kristen muncul, bahkan sebelum Tuhan kalian lahir sudah ada Tuhan. Kalau nabi-nabi datang sesuai dengan timeline itu masih normal. Yang nggak normal Tuhan baru muncul di abad pertama, lahir kemudian. Nabi-nabi wajar diutus karena agama Samawi, agama Abrahamik memang mengenal yang namanya Tuhan diutus sesuai dengan timeline. Abraham dipanggil, kemudian dilanjutkan dengan Ishak, dilanjutkan dengan Yakub, dilanjutkan kemudian David, dilanjutkan dengan Moses, dilanjutkan dengan Yeshua. Nabi wajar manusia. Yang nggak wajar tuh Tuhan baru lahir di abad pertama, bangga pula lagi. Tuhan baru lahir ke dunia, bangga pula. Kalau nabi-nabi wajar, mereka mengajarkan syariatnya. Ya, kalian tolonglah akal kalian jangan dibalik-balik. Kalau kalian ngomong di gereja kalian saling membanggakan Tuhan saya mati, hebat loh Tuhan saya hebat loh mati dan bangkit. Silakan banggakan di gereja kalian. Bagi kami jangankan Tuhan bangkit, Tuhan ngantuk aja udah nggak becus itu Tuhan. Jangan banggakan, ibarat kata kalian, kami kalah loh tapi kami bangga, kami kalah, hebat kan aku kalah. Apa itu? Ya, agama yang benar itu adalah agama yang sistem kepercayaan yang ada di situ mengatur manusia sesuai naluri manusia, sesuai dengan akal dan hati nurani manusia dan tak bertentangan dengan ketiga hal itu. Agama yang benar itu ketika ajarannya diajarkan tidak merugikan penganut agamanya dan tidak merugikan orang lain, itu baru benar itu. Bantah saya. Tapi kalau agama yang benar karena dia pertama sekali muncul, jadi Hindu kamu bang, jadi Yahudi kamu bang, bahkan Tuhanmu sendiri Yahudi. Ngapain jadi Kristen? Baru muncul Kristen itu beberapa tahun setelah Yesus naik ke surga. Gitu ya, tolong. Kalau sudah mengklaim tidak mengerti, ya, kalau tidak mengerti dari awal, jangan berani-berani membuat statement. Nah, saya jelaskan, Islam adalah agama yang secara historis dibawa sama Nabi Muhammad, iya. Tapi agama kami tidak bersandar kepada historis. Historis itu buatan manusia. Agama kami bersandar kepada pewahyuan. Islam secara historis abad ke-7. Tapi secara esensi Islam sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan. Karena ada makhluk yang aslam. Siapa mereka? Para malaikah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Secara esensi mereka aslam, tunduk patuh kepada Allah. Salim, suci, salam, damai, sejahtera. Itulah esensi Islam. Nah, ketika secara esensi Islam ini sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan, lalu kalian katakan agama kalian yang paling benar, apa dasar dikatakannya agama kalian benar? Coba,
Coba berikan satu alasan kepada kita umat Islam, siapapun kalian orang Kristen, satu saja alasan kepada saya. Kenapa Kristen dikatakan agama benar? Satu saja. Kalau saya bisa kasih kalian 100 alasan kenapa Islam dikatakan benar. Tapi saya cuma minta satu, nanti Anda ngomong. Soalnya Anda dari tadi ngomong mempermalukan diri sendiri. Saya nggak tega lihat keluarga Anda. Ya maaf, Anda mempermalukan diri Anda, mohon maaf. Saya cuma minta satu saja. Apa alasan Kristen dikatakan benar? Siapa mau menjawab? Bang Jack atau Anda? Silakan buka mic. Saya minta satu, kalau nggak satu setengah. Setengah aja. Kalau nggak satu ya setengah. Apa alasan Kristen dikatakan agama benar? Silakan jawab. Buka mic-nya, Pak. Pak Ama buka mic, jelaskan. Satu saja. Mari kita bahas. Apa alasan Kristen dikatakan agama benar, Bang? Bang Ama? Buka mic-nya, Bang. Buka mic-nya, Bang. Buka mic. Buka mic. Saya cuma minta satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak bisa satu, setengah lah. Kalau nggak bisa setengah, seperempat juga nggak apa-apa lah. Apa alasan Kristen dikatakan benar apa? Karena Kristen itu jarang buat rusuh, buat keributan, jarang sekali. Bahkan 0,0%. Oke. Itu Coba satu tunjukkan bukti kepada itu. saya Kristen itu tidak pernah buat rusuh. Yang menjajah Indonesia ini agama Islam atau Kristen? Itu bicara sejarah, Ibu. Ini di Indonesia kita bicara ini. Di Indonesia dulu kita yang berdekatan KKB itu, contoh. ya KKB itu Islam atau Kristen? Yang buat rusuh di Papua itu Islam atau Kristen? Susah, Bu, susah. Kacamata kuda kau. Yang terjadi susah, sekarang Pak, ini ya, apa, susah. Bu? Yang terjadi sekarang ini apa? Iya, Di susah mana-mana. Pak. Apa yang terjadi di mana-mana? Jangan pura-pura buta lagi dengan berita-berita Enggak lah, sekarang ini. kita nggak bro. Iya, KKB kemarin membunuh beberapa orang guru gitu pakai Allahu Iya, Akbar jelas ya. itu KKB itu di sana itu mungkin mayoritas Kristen, tapi Iya, ada orang sekelompok Islam. orang di sana. Islam itu. Tapi Oh, itu tidak orang Islam yang semua. membunuh itu ya. Tidak di seluruh Indonesia membuat gaduh. Mereka di sana Iya, nggak mengganggu membuat agama lain. Tidak kan? Hanya inti di sana untuk ingin merdeka. Udah, Nggak Pak. tahu Bapak itu. tidur istirahat ya. Banyak minum obat. Bapak saran saya minum obat gula biar nggak sakit gula ya. Yang lain naik ya. Jack, mungkin Bang Jack. Nanti Bang Jack ya. Ya udah. Turunkan. Bapak minum. Memang kebodohannya udah jelas. Nggak. 350 Udah jelas tahun banget. nama, 350 tahun. Kau di bawah aja. 350 tahun negara ini dijajah oleh orang-orang non-Islam. Ya, dan semuanya beragama Kristen kecuali Jepang. Dan seluruh Yang dan menjatuhkan sama bom dijajah. Kristen. Kau bilang tidak menyeluruh. Botol kau. Lanjut, Gembala, Ibu Gembala. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.